Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ya ikhwah wal akhwat, sekarang seperti yang saya janjikan tadi bahwa syarahan kita malam ini kita akan buat jadi dua ya. Yang terakhir ini saya akan berbicara sedikit tentang masalah puasa. Ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira tinggal 1 bulan lagi lah. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kalau di Singapura saya kira permulaannya sama dengan Indonesia, tanggal 18. Tanggal 18 Pak ya, tanggal 18, dan saya kira pun dia mempunyai waktu Idul Fitrinya sama, tanggal 17. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang masalah puasa. Saya kira juga tidak perlu untuk saya berbicara tentang keutamaan puasa, karena walau bagaimanapun keutamaan puasa itu pasti kita akan dengarkan dari ustadz-ustadz yang menjelaskan ya. Hanya saja saya hanya sampaikan begini. Puasa ini mempunyai kedudukan yang juga sangat tinggi di dalam Islam. Karena kenapa? Di dalam Islam itu sendiri ada 5 rukun yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Kelima rukun tersebut hanya ada 2 yang masih mempunyai toleransi. Toleransi itu artinya tolak ansur ya. Masih mempunyai tolak ansur, yaitu apa? Zakat dengan haji. Ya. Zakat dengan haji itu adalah rukun Islamnya orang kaya. Wajibnya kan hanya orang kaya kan, orang miskin tidak. Makanya tidak salah juga kalau ada orang yang mengatakan rukun Islamnya orang miskin itu hanya 3. Syahadat, apalagi puasa dan salat. Salat dan puasa. Zakat tidak wajib bagi dia kan. Haji apalagi ya, karena hanya orang-orang yang ini, itu yang wajib. Tapi untuk orang kaya dia mempunyai rukun Islam 5 lengkap ya. Oke. Jadi puasa itu memang tidak ada tolak ansur di dalamnya. Semua orang yang berpuasa, semua orang yang mengaku dirinya sebagai muslim wajib untuk berpuasa apabila memang dia cukup syarat-syarat untuk dia berpuasa. Ayo lihat wal akhwat, apa sebenarnya hikmah daripada berpuasa itu? Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya salah satu hikmah kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudahnya, siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah visi misinya adalah akhirat. Akhirat oriented, bukan dunia oriented. Orientasinya adalah akhirat, bukan orientasinya adalah dunia. Maka dikarenakan orientasinya adalah akhirat, maka orang-orang yang bertakwa itulah yang disiapkan oleh Allah berupa syurga. Coba lihat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurganya yang luasnya seperti langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai orientasi akhirat dan tidak terorientasi keduniaan di dalam kehidupan dia di muka bumi ini. Orientasi akhirat semuanya.
Mereka lah orang-orang yang mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mementingkan orang lain dalam masalah sosialnya dibandingkan dirinya sendiri. Sebagai contohnya misalnya adalah begini. Salah satu tujuan pendidikan di dalam Islam itu menurut Malik bin Nabi. Malik bin Nabi seorang pemikir dari Mesir. Dalam bukunya itu dia mengatakan begini, tujuan utama manusia hidup di muka bumi ini adalah bagaimana dia menjadi seorang person dan bukan menjadi seorang individu. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi person dan bukan menjadi seorang individu. Person itu adalah orang yang bisa bergaul dengan masyarakatnya, sedangkan individu dia adalah orang yang bersendirian. Takwa itu melahirkan seorang person, bukan melahirkan individu. Ya, takwa. Maka kalau kita lihat, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan, kalau kita membaca dalam surah Ali Imran, kita akan melihat tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang berinfak baik dalam keadaan terang benderang ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Infak itu melahirkan orang-orang yang peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Itu lebih kepada individu atau lebih kepada masyarakat itu? Masyarakat. Karena kita bergaul dengan masyarakat. Wal afina anin nas. Al afina anin nas artinya apa? Mampu memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berihsan, berbuat baik. Ya. Sifat yang kelimanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia melakukan kesalahan dia langsung sadar, kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan siapa lagi yang mau mengampuni dosa kecuali Allah. Sifat-sifat yang diterangkan di dalam surah Ali Imran itu menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk sosial. Dia tidak akan pernah mungkin untuk hidup sendiri. Menjadikan seseorang person dan bukan menjadikan seseorang individu. Maka di dalam teorinya Ibnu Khaldun ada dua macam kesolehan. Ada kesolehan individu, ada kesolehan secara umum. Kesolehan pribadi dan kesolehan umum itu sama-sama harus kita perjuangkan agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang baik. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memikirkan sekitarnya, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Disinilah akhirnya Allah memuji orang-orang Ansor. Karena kenapa? Karena dia mau berbagi dengan orang yang ada di sekitarnya. Masih pernah ingat kan? Nabi SAW suatu hari kedatangan tamu. Dia kedatangan tamu. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah istri-istrinya. Ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Pergi lagi ke istri yang lainnya, ada makanan tidak? Tidak ada ya Rasulullah. Terus begitu. Intinya, khulasanya, kesimpulannya, malam itu istri Nabi tidak ada makanan dan Nabi sendiri tidak makan. Akhirnya di masjid Nabi umumkan, ayo saya punya tamu, ini siapa yang mau meladeni tamu saya malam ini? Saya punya tamu, siapa yang mau meladeni tamu saya malam ini? Sahabat, ada yang angkat, saya ya Rasulullah. Oke, kamu? Ya. Diambil, sahabat itu mengambil tamunya Nabi SAW, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia tanya istrinya, istriku ada makanan tidak? Ada. Bukan tidak ada, ada. Tetapi makanan itu adalah untuk anak-anak kita dan hanya cukup untuk mereka. Tidak cukup untuk kita. Artinya memang itu adalah makanan anak-anak kita. Kata Nabi SAW, tidurkan anak-anak, hadirkan makanan, matikan lampu. Ya, tidurkan anak-anak, hadirkan makanan, matikan lampu. Ditidurkan anaknya, dihadirkan makanannya, diserahkan kepada tamunya, dimatikan lampunya. Tetapi orang Ansar ini seolah-olah dia juga ikut makan, padahal dia tidak makan.
Jadi kalau seandainya sekarang itu hanya bunyi sudu saja, dia tidak makan, tidak ada makanan. Makanan semuanya diberikan kepada tamunya. Esok paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah memuji sifat kalian. Allah memuji apa yang telah kalian lakukan malam tadi. Kemudian akhirnya Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah golongan-golongan yang lebih mementingkan orang lain dalam hidupnya walaupun dirinya sendiri perlu dengan hal tersebut. Inilah sifat bertakwa sebenarnya. Sifat takwa itu muncul dikarenakan adanya kesadaran bahwa sesungguhnya akhiratlah tempat selama-lamanya dan bukan dunia. Walaupun kita yakini juga dunia ya tempat kita hidup sekarang ini, tempat kita untuk bercocok tanam, untuk bisa menggapai yang namanya akhirat. Tapi orang-orang yang bertakwa memang mempunyai yang namanya sebuah prinsip dalam hidupnya adalah bagaimana bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan di akhirat melalui dunia yang mereka tempati saat ini. Itulah yang dilahirkan dari orang-orang yang berpuasa. Tayyib. Maka orang-orang yang berpuasa ini, untuk masuk ke dalamnya perlu yang namanya persiapan-persiapan. Salah satunya adalah persiapan mental. Itulah juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mental ini diajar, dan fisik dan mental seseorang itu diajarkan oleh Nabi bagaimana cara masuk ke dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam riwayat dikatakan Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di awal-awal bulan Sya'ban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa. Dan menurut para ulama, banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sya'ban banyak, tetapi kebanyakan ulama mengatakan hanya sampai setengahnya saja. Setelah setengahnya Nabi sudah jarang, agar orang-orang juga tidak menyangka bahwa Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi di akhir-akhir itu Nabi sudah jarang berpuasa sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Tetapi sudah ada mental ke sana. Dan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya memang sudah mempersiapkannya dari awal-awal. Memang doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu adalah itu adalah bukan hadis ya. Ya, sebagian ulama mengatakannya itu hadisnya sangat lemah. Tetapi tidak salah kiranya kalau kita berdoa dengan doa itu, walaupun kita tidak yakin bahwa itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena doa itu artinya bagus kok. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ada yang salah kira-kira dalam artinya, Pak? Saya kira tidak ada. Memang itu bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada persiapan menuju ke arah tersebut. Barulah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Persiapannya sudah lengkap, matang. Masuk bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap lahir dan batin untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu merupakan amalan-amalan yang baik. Itu dikarenakan Nabi mempersiapkannya dengan baik sekali. Maka mulai dari sekarang juga memang perlu untuk kita masuk bulan suci Ramadan itu dengan persiapan yang baik, agar akhirnya kita keluar dari bulan suci Ramadan ada takwa yang kita bawa. Ada takwa yang kita bawa, yang melahirkan orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Disitulah akhirnya kalau kita lihat dimensi-dimensi sosial banyak sekali kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang memberikan buka puasa, apa pahalanya? Maka orang itu akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berbuka. Betul kan? Tapi bukan berarti Anda tidak berpuasa, yang penting memberikan buka puasa. Tidak, Anda juga harus berpuasa. Karena jangan sampai orang berpikir, wah ini pahalanya sama dengan pahala puasa. Kalau begitu saya tak puasa, saya berikan saja yang lainnya, pahalanya sama dengan. Tidak, Anda puasa, orang lain pun berpuasa, insya Allah pahalanya akan tambah. Itu dimensi sosialnya besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan apa yang dia lakukan? Banyak berinfak dan bersedekah.
Maka di dalam hadis dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhum fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan dia sangat dermawan pada bulan puasa. Di akhir bulan suci Ramadan ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta, karena ternyata zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir, miskin, agar mereka bisa merasakan kebahagiaan pada waktu merayakan yang namanya Idul Fitri sebagaimana orang lain merayakannya. Jadi dimensi-dimensi sosial yang lahir dan terbangun pada waktu bulan suci Ramadan memang sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang akan dilahirkan oleh orang-orang yang berpuasa. Baik. Ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan. Pembatal-pembatal puasa ya. Kalau makan dan minum kan biasa, ya itu pasti membatalkan yang namanya puasa. Bagaimana misalnya dengan pembatal-pembatal puasa yang modern? Sebagai contoh misalnya adalah infus ya, injection itu. Injection itu menurut para ulama, dan ini adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, adalah selama injection itu adalah injection untuk obat, ya, maka hal itu tidak membatalkan yang namanya puasa. Tetapi injection yang menggantikan peranan daripada makanan dan minuman, ada ya injection yang menggantikan itu, apa namanya Pak? Ada yang menggantikan makanan dan minuman, maka hal itu membatalkan puasa. Ini berkenaan dengan masalah injection. Kemudian bagaimana pula dengan hukum tetes mata? Tetes apa lagi? Telinga. Tetes apa lagi? Hidung. Mata ulama sepakat tidak. Telinga tidak. Hidung yang berbeda, karena hidung ini mempunyai hubungan dengan apa? Dengan tekak ya, tenggorokan ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Dan bagi penderita asma yang senantiasa memakai apa namanya? Inhaler, maka di sini juga ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal dikarenakan dia dengan sengaja memasukkan cairan ke dalam mulutnya, dan itu tidak dikeluarkan kembali tetapi masuk ke dalam melalui rongga apa namanya ini? Tenggorokan ini, ya. Teka ya. Kerongkong ya, melalui kerongkong. Itu pendapat yang mengatakan batal. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak batal, menurut mereka inhaler itu terdiri dari 3 unsur. Ada unsur air, ada unsur udara, dan 3 adalah unsur gas. Jumlah yang disemprotkan dengan sekali semprot itu adalah sangat sedikit. Dan kalau seandainya dikiaskan dengan orang yang berkumur-kumur, orang berkumur-kumur kan otomatis tertinggal air Pak di mulut ya. Tertinggal tidak? Orang berkumur-kumur itu tertinggal air. Dan itu dimaafkan tidak? Dimaafkan. Menurut ulama, dibandingkan dengan air yang tertinggal di mulut pada waktu seseorang berkumur-kumur, itu dia mempunyai besaran lebih besar itu dibandingkan inhaler itu. Maka menurut mereka itu tidak membatalkan yang namanya puasa. Dan yang namanya inhaler itu pun tidak sampai ke lambung, tetapi hanya sampai ke dada. Karena dari dada itulah akhirnya dia bisa merasakan bernafas dengan lega. Wallahu ta'ala alam. Dan saya kira pendapat yang lebih kuat menuju ke situ adalah itu tadi, bahwa dia tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Niat memang hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam yang kita niatkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ibadah tersebut bisa saja rusak karenanya. Tetapi kalau seandainya
niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah satu tujuannya adalah untuk menguruskan badan. Tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan saja itu. Ya. Biar bisa juga kurus badannya. Maka oleh para ulama juga menjelaskan bahwa hal itu juga tidak apa-apa. Sama persis begini, Pak. Belajar kan karena Allah. Belajar karena Allah. Tetapi kadang-kadang ketika kita belajar karena Allah itu, sekaligus kita mempunyai niat biar bisa mendapatkan yang namanya ijazah. Tapi tetap karena Allah. Maka ulama memandangnya bahwa itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.